Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Saila Bunga Fajar dengan NIM 2005111122, kelas A3 Teknik Informatika, semester 2, Prodi S1 Teknik Informatika, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perancangan rangkaian digital kombinatorial pada mata kuliah Sistem Digital. Pembahasan yang pertama adalah gerbang logika dasar, yang kedua tabel input dan output, yang ketiga ekspresi atau fungsi boolean, yang keempat simulasi. Gerbang logika dasar. Apa sih gerbang logika dasar itu? Gerbang logika bekerja pada aljabar boolean atau sistem biner. Dalam sistem biner, hanya mengenal 3 operasi dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. Operasi tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk rangkaian elektronik berupa gerbang logika. Ketiga gerbang logika tersebut dapat dikembangkan menjadi gerbang logika lain yang sangat bermanfaat, seperti NAND, NOR, XOR, XNOR, dan XNOR. Pada gerbang logika, memiliki satu atau lebih dan hanya satu keluaran. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar terdiri dari 3. Yang pertama ada AND gate atau gerbang AND. Gerbang AND memiliki 2 atau lebih saluran masukan dan 1 saluran keluaran. Berikut gambarnya dan contoh tabelnya. Di sini ada A dan B. A itu sebagai input dan B itu sebagai output. Dan ini hasil akhirnya. Untuk AND gate atau gerbang AND, hasil akhirnya dikali. Yang kedua ada OR gate. Suatu gerbang OR mempunyai 2 masukan atau lebih dalam suatu keluaran tunggal. Berikut adalah gambarnya dan berikut adalah tabelnya. Untuk A sebagai input dan B sebagai output. Hasil akhirnya untuk gerbang OR itu ditambah. Selanjutnya ada NOT gate atau NOT gate inverter atau gerbang NOT. Berikut adalah gambarnya dan berikut adalah input dan outputnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk display 16 segmen. Ini adalah contoh display yang saya akan buat. Dan ini adalah tabel input dan output. Saya akan membuat huruf I, L, A, simbol min, huruf S, simbol plus, angka 8, simbol sama dengan, huruf F, simbol delta, huruf D, huruf C, angka 4, huruf R, dan simbol sigma. Saya akan menjelaskan cara membuat huruf I. Huruf I di sini, saya akan membuat seperti ini. Jadi, output yang harus dimasukkan adalah C, SC, SD, S5, S1, S9, dan S8. Sudah terbayang? Selanjutnya, di tabel input dan output, yang tadi yang sudah dihafalkan, ada S1, S5, S8, S9, SC, SD. Dan semuanya di input angka 1. Untuk membuat huruf harus menginput angka di sini. Jika di sini ada beberapa bagian yang tidak terpakai, dinolkan saja, agar lampunya nanti, LED-nya nanti tidak menyala. Di tabel input-output, membuat huruf seperti itu, huruf, simbol, atau angka seperti itu, sampai dengan seterusnya. Selanjutnya ada ekspresi atau fungsi boolean.
Di sini saya akan menghitung ekspresi atau fungsi boolean menggunakan Karnaugh map atau key map, atau bisa bahasa Indonesianya peta konsep. Di sini saya akan menjelaskan key map dari SC. Yang pertama ada yang warna ungu ini. Yang warna ungu ini cara menghitungnya, hasil warna ungu ini adalah T4, T3, T2, negasi T1, negasi T0. Cara menghitungnya adalah di sini ada T4. Jika T4 angkanya 1, tidak usah diberi negasi. Dan jika angkanya 0 diberi negasi, begitu dengan T3, T1, dan T0. T4 itu 1, T3 itu 1, T2 itu 0. T2 itu 1. Kenapa tidak ada negasinya? Karena angkanya 1. Dan T1 itu 0, T0 itu 0. Keduanya diberi negasi karena angkanya 0. Untuk yang warna kuning. Yang warna kuning ini saya menghitung langsung 4 angka. Kenapa? Karena ini termasuk angka bertetangga. Angka hasil dari warna kuning ini adalah T4, negasi T3, T0. Cara menghitungnya seperti apa? T4 adalah 1, jadi ditulis T4 saja tidak menggunakan negasi. T3 itu 0, karena keduanya 0 jadi ditulis, dan 0 itu menggunakan negasi. T2 itu 0 dan 1. Jika bilangan ini berbeda, tidak usah ditulis atau dieliminasikan. Dan T1 itu 0 dan 1 dieliminasikan lagi, dan T0 itu 1 dan 1. Jika angkanya 1 dan 1, itu tidak usah diberi negasi. Selanjutnya ada yang warna merah ini, hasilnya T4, T2, T1, T0. Untuk T4, 1, jadi tanpa negasi. T3 itu 0 dan 1. Kenapa tidak ditulis? Karena angkanya berbeda, seperti yang bertetangga warna kuning tadi. Dan T1. T1 angkanya 1, T0 angkanya 1. Jadi tidak ada negasi. Oh iya, maaf. Untuk yang bertetangga, bisa dihitung kelipatan 2. Seperti 2 ini, 8, 4, 12, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang warna biru ini. Yang warna biru ini hasilnya T4, negasi T2, negasi T1, dan T0. Kenapa tidak ada T3? Karena T3 ini berbeda, 0 dan 1. Jadi tidak dimasukkan atau dieliminasikan. Saya menggunakan cara ini agar hasilnya tidak terlalu banyak. Agar hasil yang di sini tidak terlalu banyak. Kalian bisa menghitung seperti ini selama nanti hasil pada aplikasi logismenya keluar. Kalau tidak keluar, bisa nanti dihitung ulang untuk membenarkan yang salahnya. Dari keempat ini tadi, ini adalah pengeliminasian. Dan ini adalah ekspresi atau fungsi booleannya. Bisa kita lihat. Ini adalah gabungan tambahan dari keempat ini. Ekspresi atau fungsi boolean, perhitungannya selalu ditambah. Selanjutnya ada penyederhanaan. Penyederhanaan ini sebelum disederhanakan dan ini sesudah disederhanakan. Ini urutan dari S0 sampai S9 dan ini SA sampai SF. Seperti tadi contoh tadi. Contoh tadi, kita mempunyai di sini ada 7 angka. Dan kita menghitungnya satu persatu. Jika satu persatu, akan
terjadi seperti ini. Dan jika seperti cara menggunakan ekspresi atau fungsi boolean, akan terjadi seperti ini. Jadi lebih ringkas. Saya menuliskan di sebelumnya ini dengan kurung 2 karena dia bisa digunakan untuk di awal, ditambah di awal, dan bisa digunakan untuk ditambah di akhir. Selanjutnya, ini adalah bentuk sirkuit atau subsirkuit appearance version. Ini gambar sirkuit S0 dan S7, S0, S7, dan sirkuit S8 sampai dengan SF. Bentuknya 8 segmen. Saya di sini hanya mencantumkan satu gambar karena gambarnya sama. Dan yang kedua, ini sirkuit S0 sampai S7 dengan sirkuit S8 sampai SF. Menjadi 16 segmen. Ini gabungannya. Gambar ini akan muncul jika kita sudah membuat sirkuitnya di layout. Contoh gambar layoutnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk sirkuit atau bentuk sirkuit layout version. Sirkuit S0 sampai S7 ini mempunyai 8 segmen yang terdiri dari saklar utama ada 5, T0, T1, T2, T3, dan T4. Gerbang NOT memiliki 22, gerbang N memiliki 18, dan gerbang OR memiliki 6, dan yang terakhir saklar penutupnya memiliki 8. Yang kedua, sirkuit S8 sampai dengan SF, 8 segmen, yang terdiri dari T0, T1, T2, T3, dan T4. (31) gerbang NOT yang kecil ini, 23 gerbang N, dan 6 gerbang NOT, dan 8 saklar penutup. Ini adalah gabungan sirkuit S0 sampai S7 dengan sirkuit S8 sampai dengan SF. Ini dibuat secara manual dan ini sudah terbuat jika kita sudah memasukkan beberapa input ke dalam yang tadi, rangkaian sebelumnya. Setelah ini akan ditampilkan rangkaian yang sudah saya buat seperti apa. Ini terdiri dari T0, T1, T2, T3, T4, sirkuit S0 sampai S7, sirkuit S8 sampai SF, dan 16 gerbang penutup. Saklar penutup maksud saya. Ini adalah bentuk rancangan yang akan saya gunakan. Rancangan yang saya buat seperti ini. Terdiri dari 5 saklar utama, 5 LED input, dan 76 LED output. 16 segmen juga. Selanjutnya simulasi. Ini adalah hasil bikinan saya, hasil menggunakan aplikasi Logisim. Yang pertama saya akan masukkan huruf I. Huruf I terdiri dari 1, 0, 0, 0, 1.
muncul kan huruf I-nya. Dan yang kedua, huruf L terdiri dari 10010. 10010. Ini huruf L yang saya buat. Yang selanjutnya terdiri dari 10011. Ini huruf A-nya. Yang selanjutnya terdiri dari 10100. Ini simbol minus. Selanjutnya dari 10101. Ini huruf S-nya. Selanjutnya tanda plus atau simbol plus. 10110. Ini simbolnya. Selanjutnya angka 8. 1011. Ini hasilnya. Dan yang selanjutnya adalah sama dengan 10100. 1100. Ini sama dengan yang saya buat. Selanjutnya 11001. Ini huruf F yang saya buat. Selanjutnya ini simbol delta. 11010. Ini simbol deltanya. Selanjutnya ada huruf D. 11011. Ini D yang saya buat. Selanjutnya ada huruf J. 1100. Ini huruf C yang saya buat. Selanjutnya ada angka 4. Ini angka 4 yang saya buat. Selanjutnya ada huruf R. Ini R yang saya buat. Selanjutnya ada simbol sigma. Dan ini sigma yang terakhir. Baik, mungkin sekian penjelasan pembahasan saya dari rangkaian digital kombinatorial tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.